Do you wanna know? Setelah menonton video, siswa dapat memahami persamaan kuadrat yang tidak bisa difaktorkan. Yang kedua, menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Yang ketiga, mengenal konsep diskriminan. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan akar-akar persamaan kuadrat. Assalamualaikum. Pertemuan kali ini kita akan menentukan persamaan kuadrat dengan faktoran. Mereview lagi pelajaran yang minggu lalu ya, X kuadrat. Contoh pertama, X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0. Berarti kita buat faktornya dulu. Ini X, ini X. Nah, kemudian kita cari yang 4-nya. Nah, kita cari 4, 1 dan 4, kemudian bisa 2 kali 2. Nah, gimana caranya? Lihat di sini. Nah, ini positif berarti jumlah. Angka-angka ini kalau dijumlah hasilnya harus yang B, yaitu 5. Yang mana kalau 2 sama 2 nggak mungkin ya, berarti 1 dan 4. Gimana caranya supaya jadi 5? Berarti dijumlah jumlah positif-positif. Ya nggak? 1 ditambah 4 berarti plus 1 dan plus 4. Kita cari akarnya. X plus 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 1. X plus 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 4. Berarti akar-akarnya adalah min 4 dan min 1. Selanjutnya, 3X kuadrat ditambah 5X min 12 sama dengan 0. Caranya adalah, ya, nanti dibagi dengan, karena di sini depannya 3, berarti dibagi dengan 3. Oke, kita tulis dulu di sini 3X, di sini 3X. Kemudian 3 dengan 12 kita kalikan. 3 kali 12 hasilnya adalah 36. Kita cari faktornya. Bisa 1 kali 3, 6. Bisa 2 kali 18. Bisa 3 kali 12. Bisa 4 kali 9. Bisa 6 kali 6. Dari ketiga faktor, dari 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 faktor perkalian. Lihat di sini tandanya negatif, berarti selisih. Nah, mana yang selisihnya hasilnya 5? Yang mana? 1, 3, 6 tidak, 2 dengan 18 juga bukan, 3 dengan 12 bukan, 6 dengan 6 juga bukan ya. Nah, berarti yang memungkinkan adalah 4 dengan 9. Selisihnya 5. Selisih 5, ya enggak? 4 dengan 9. Jadi gimana caranya supaya jadi positif 5? Berarti negatif 4 ditambah 9. Ini kita pindahkan ke sini. Negatif 4 ditambah 9. Kemudian 2 faktor ini dibagi dengan 3. Kalau 3X min 4 tidak bisa ya dibagi dengan 3. Yang memungkinkan adalah ini, 3X plus 9. Kita bagi, 3 bagi 3 hasilnya 1. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Jadi kita tulis faktornya 3X min 4. Satu lagi X plus 3. Kita cari akar-akarnya. 3X min 4 sama dengan 0. 3X sama dengan 4. X sama dengan 4 per 3. Yang satu lagi X plus 3 sama dengan 0. X sama dengan negatif 3. Jadi akar-akarnya adalah negatif 3 dan 4 per 3. Ya. Selanjutnya, contoh ketiga, X kuadrat plus 5X plus 1 sama dengan 0. Seperti biasa, kita buat kurung-kurung X, X. Nah, kita cari nih 1. Faktornya kan cuma 1 kali 1. Sedangkan ini harus jumlah. Nah, bisa nggak kalau dijumlah hasil 5? Berarti tidak memungkinkan ya. Jadi persamaan kuadrat yang ini tidak bisa kita kerjakan dengan pemfaktoran. Dengan cara apa? Nah, berarti ada cara lain. Menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Bentuk umum persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Bentuk rumus ABC-nya X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A.
Baik, menentukan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. X kuadrat plus 5x plus 1 tadi tidak bisa kita kerjakan dengan pemfaktoran, maka harus dengan rumus ABC. Kita tentukan dulu nilai A-nya. A-nya adalah 1, B-nya adalah 5, C-nya adalah 1. Seperti yang ada di slide sebelumnya, penentuan akar-akar X1, 2 dapat dirumuskan dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC dibagi 2A sama dengan min B. Masukkan angkanya ganti, berarti negatif 5 plus minus akar B kuadrat berarti 5 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 1 per 2 kali 1 sama dengan ya negatif 5 plus minus akar 5 kuadrat adalah 25 dikurangin 4 per 2 ya sebelah sini ya. Nah negatif 5 plus minus akar 25 dikurang 4 hasilnya 21 dibagi 2. Nah, bentuk ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi karena di sini akar 21 tidak ada. Jadi sudah ketemu. X1 2-nya adalah nilai X1, nilai X2-nya. Oke, nilai X1-nya adalah negatif 5 ditambah akar 21 per 2. X2-nya negatif 5 dikurang akar 21 per 2. Contoh lain, 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0. Kita tentukan dulu A-nya adalah 2, B-nya adalah 7, C-nya adalah 3. Mari kita cari X1 2-nya sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Min B berarti min 7 plus minus akar B kuadrat berarti 7 kuadrat dikurang 4 dikalikan A-nya 2 dikalikan C-nya 3 per 2 dikalikan 2. Kita lanjutkan. Negatif 7 plus minus akar 7 kuadrat 49 dikurang 4 kali 2 8 kali 3 24 per 4. Akhirnya didapat negatif 7 plus minus akar 49 dikurang 24. Hasilnya adalah 25 per 4. Selanjutnya tetap X1 2 sama dengan dilanjutkan ya. Negatif 7 plus minus akar 25 adalah 5 per 4. Maka didapat X1 nanti X2. X1-nya negatif 7 tambah 5 per 4. X2-nya didapat negatif 7 dikurang 5 dibagi 4. Nah, masing-masing kita sederhanakan kembali. Negatif 7 ditambah 5 hasilnya hutang 7 dibayar 5. Hasilnya adalah negatif 2 per 4. Masih bisa kita sederhanakan. Jadinya min 1 per 2. Kemudian yang ini X2-nya negatif 7 dikurang 5. Hutang 7 ngutang lagi 5. Berarti negatif 12 dibagi 4. Hasilnya adalah negatif 3. Jadi akar-akarnya dari persamaan 2x kuadrat plus 7x plus 3 adalah negatif setengah dan negatif 3. Contoh berikutnya, x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Kita tentukan nilai A. A-nya 1,
B-nya negatif 3, kemudian C-nya positif 2. Ingat ya, B-nya negatif 3. Ya, kita cari X12-nya. Sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sama dengan ya, min B. Min buka kurung B. B-nya kebetulan negatif. Jadi tetap ditulis negatif 3 biar nggak bingung. Plus minus akar ya B kuadrat. B kuadratnya negatif ya. Berarti negatif 3 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1, C-nya 2 per 2 kali 1 sama dengan ya, min kali min 3 berarti positif 3 plus minus akar min 3 kuadrat 9 dikurang 4 kali 1 kali 2 yaitu 8 per 2 kali 1 2. Lanjutkan. Berarti akar 9 dikurang 8 adalah 1 ya. Nah, di sini 3 plus minus akar 1 per 2. Akar 1 berapa? Kita lanjutkan di sini. Berarti 3 plus minus akar 1 adalah 1 per 2. Kemudian kita cari nilai X1, nilai X2. Nilai X1-nya berarti 3 ditambah 1 per 2. Nilai X2-nya 3 dikurang 1 per 2. Kita selesaikan. 3 tambah 1, 4. 4 per 2 hasilnya 2. Kemudian 3 dikurang 1, 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Diskriminan persamaan kuadrat. Bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Bentuk diskriminannya dapat dirumuskan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jika nilai D lebih dari 0, maka akar-akarnya ada 2 dan berbeda. Jika nilai D sama dengan 0, maka akar-akarnya ada 2 tapi sama. Terakhir, jika nilai D kurang dari 0, berarti negatif ya, maka akar-akarnya imajiner atau tidak ada yang real. Selanjutnya kita akan bahas tentang nilai diskriminan. Nilai diskriminan juga membantu dalam penyelesaian akar-akar dari persamaan kuadrat. Baik, contoh pertama, X kuadrat plus 5X plus 6. Di sini udah tertulis nilai A-nya 1 ya. Ini 5 sebagai nilai B, 6 sebagai nilai C. Rumus D adalah B kuadrat dikurang 4AC. Berarti B kuadrat 5 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 6. 5 kuadrat adalah 25 dikurang 4 kali 1 kali 6 adalah 24. Oke, 25 dikurang 24 adalah 1. Berarti nilai D lebih dari 0. Maka akar-akarnya ada 2 dan berbeda. Selanjutnya, X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 0. Ini nilai A 1, nilai B-nya 2, nilai C-nya 1. Kita masukkan ke rumus D. B kuadrat dikurang 4AC. B kuadrat berarti 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 1 lagi. Berarti 4 dikurang 4. 4 dikurang 4 hasilnya 0. Nilai D-nya sama dengan 0. Berarti akar yang didapat adalah sama. Gitu. Selanjutnya,
2x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 sama dengan 0. Bagaimana dengan yang ini? Nilai A-nya adalah betul 2. Nilai B-nya adalah 2 juga. Nilai C-nya adalah 1. Kita masukkan ke rumus D. B kuadrat dikurang 4AC. B kuadrat berarti 2 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 2, C-nya 1. 2 kuadrat 4 dikurang 4 kali 2 kali 1, 8. 4 dikurang 8 hasilnya negatif 4. Nilai D-nya berarti kurang dari 0 karena negatif. Maka akar-akarnya adalah imajiner atau dia tidak memiliki akar. Penerapan persamaan kuadrat dalam masalah nyata. Ada suatu masalah, luas sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Oke, ibu garisin persegi panjangnya yaitu 4.320 meter persegi. Panjangnya 12 meter, lebih panjang dari lebarnya. Oke, panjangnya 12 meter, lebih panjang dari lebarnya. Pertanyaannya, berapakah panjang dan lebar tanah tersebut? Yuk, kita buat diketahui. Diketahuinya adalah luas. Luas bentuk persegi panjang tanahnya yaitu 4.320 meter persegi. Kemudian, apalagi yang diketahui? Panjang ternyata. Panjangnya adalah 12 meter lebih panjang dari lebarnya. 12 meter lebih panjang, berarti plus ya dari lebarnya. Nah, 12 plus L. Lalu apa yang ditanyakan? Ditanyakan adalah panjang dan lebar. Berapa panjangnya? Berapa lebarnya? Baik ya, kita jawab. Luas sama dengan panjang kali lebar. Luasnya 4.320. Panjangnya 12 plus L. Kalikan lebarnya. Oke. Kalikan keluar 12L, kalikan lagi plus L kuadrat. Di sini 4.320. Kemudian ini kita jadikan persamaan kuadrat, L-nya di depan, L kuadratnya plus 12L terakhir dikurang 4.320. Kemudian kita faktorkan L 4.320 kita cari faktornya. Ternyata hasilnya 72 dikali 60. Gimana caranya supaya jadi positif 12? Berarti 72 dikurang 60. Jadi 72-nya positif, 60-nya negatif. Kita cari akar-akarnya. L min 72 sama dengan 0. Berarti L sama dengan 70. L positif 72 sama dengan 0. Berarti L sama dengan negatif 72. L min 60 sama dengan 0. Berarti L-nya adalah 60. Sekarang pakai logika. Kira-kira lebarnya bisa negatif atau enggak? Ya, enggak ya. Berarti L min 72 itu enggak dipakai. Berarti lebar yang dipakai adalah lebarnya 60 meter. Setelah itu kita cari panjangnya dengan persamaan yang ini. Oke, panjang sama dengan 12 plus L. 12 ditambah L-nya 60. Berarti 12 ditambah 60 adalah 72. Jadi masing-masing udah ketemu. Kesimpulannya adalah panjangnya 72 meter dan lebarnya 60 meter.